Sejarah matematika Mesir. Mesir yang menjadi salah satu tempat terawal yang dihuni oleh manusia sekitar 40.000 tahun yang lalu, merupakan salah satu daerah tersubur di Afrika dan salah satu negara tersubur di Mediterania yang kaya akan peninggalan sejarahnya yang mengagumkan. Sejak peradaban Helenistik, Yunani menggantikan bahasa Mesir sebagai bahasa tertulis bagi kaum terpelajar bangsa Mesir. Dan sejak itulah matematika Mesir melebur dengan bangsa matematika Yunani dan Babilonia yang membangkitkan matematika Helenistik. Matematika Yunani pada periode setelah Iskandar Agung kadang-kadang disebut dengan matematika Helenistik. Kata matematika sendiri diturunkan dari kata Yunani kuno, mathema, yang artinya pelajaran tentang instruksi. Alat tulis pada zaman Mesir. Yang pertama, buluh atau bambu kecil yang diruncingkan bagian ujungnya agar dapat digunakan untuk menggores lempengan tanah liat. Yang kedua, kuas. Sebagai ganti kuas ini biasanya terbuat dari helai rambut yang diikat satu atau disertai tangkai, digunakan untuk menulis di papirus. Yang ketiga, alat tulis sederhana menyerupai kertas yang disebut papirus. Tulisan pada zaman Mesir ini ditulis dari kata papu, yaitu semacam tanaman. Sistem numerasi Mesir. Yang pertama ada hieroglif. Bisa kita lihat gambar yang mewakili angka. Penjelasan simbol yang digunakan sebagai berikut. 1 sama seperti batang lurus, 10 sama seperti tulang tumit, 100 sama seperti gulungan kertas, 1000 sama seperti bunga, 10.000 sama seperti gambar telunjuk, 100 sama seperti burung atau ikan, 1 juta sama seperti gambar orang. Sistem penulisan pada Mesir kuno ditulis dari kiri ke kanan. Misalnya untuk membuat bilangan 276 ada 15 simbol yang diperlukan, 2 simbol ratusan, 7 simbol puluhan, dan 6 simbol satuan. Sistem numerasi Mesir yang kedua ada hieratik. Bisa kita lihat gambar yang mewakili angka, tetapi ditulis dalam bentuk yang lebih rapi dari hieroglif. Sistem bilangan ini dapat dibentuk dari beberapa simbol. Angka 999 hanya memiliki 4 simbol hieratik sebagai pengganti 36 hieroglif. Salah satu perbedaan utama antara angka keramat dan sistem bilangan kita adalah angka keramat tidak membentuk sistem posisi sehingga angka tertentu dapat ditulis dalam urutan apapun. Gambar yang mewakili angka bisa kita lihat pada gambar. Penemuan matematika zaman Mesir. Yang pertama ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Teknik yang digunakan oleh orang Mesir pada dasarnya sama dengan yang digunakan oleh matematikawan modern sekarang. Orang Mesir melakukan operasi penjumlahan dengan menggabungkan simbol secara bersama-sama. Mereka akan menggabungkan semua unitnya bersama-sama. Seperti pada gambar angka, maka semua puluhan seperti gambar bersama-sama, maka semua ratusan seperti gambar tersebut. Poin yang kedua yaitu operasi perkalian. Metode Mesir perkalian cukup pintar, tapi bisa memakan waktu lebih lama daripada metode modern. Contohnya yaitu 13 dikali 12. Cara penyelesaiannya yaitu dengan cari di tabel kiri yang dijumlahkan hasilnya 13. Kemudian ditandai dengan tanda bintang. Kemudian jumlahkan bagian tabel kanan yang sudah ditandai bintang di tabel sebelah kiri. Sehingga hasil jumlah di tabel kanan itulah yang merupakan hasil kali dari 13 dikali 12 didapat hasilnya sama dengan 156. Poin yang ketiga adalah operasi pembagian. Cara mereka melakukan pembagian
sama dengan perkalian mereka. Untuk masalah 98 dibagi 7, mereka berpikir masalah ini sebagai 7 kali beberapa nomor sama dengan 98. Sekali lagi, masalah itu bekerja di kolom. Kali ini, angka di kolom kanan ditandai jumlah yang ke-98, maka angka yang sesuai di kolom kiri dijumlahkan untuk mendapatkan hasil bagi. Poin yang keempat, volume linas. Satu-satunya sumber informasi dalam matematika Mesir kuno adalah matematika Moskow Papyrus dan matematika Rhind Papyrus. Matematika Moskow Papyrus telah tercatat sejak tahun 1850 sebelum Masehi. Sewaktu Abraham Vesgolenitsev memperolehnya di tahun 1893 dan membawanya ke Moskow. Permasalahan yang paling menarik dari matematika papirus Moskow adalah masalah mengenai perhitungan volume dari sebuah limas. Dengan menggunakan rumus yang benar, limas adalah sebuah piramida dengan potongan yang sama pada puncaknya. Jika limas tersebut adalah limas dengan alas persegi dan sisi alasnya adalah A, dan garis yang menghubungkan alas dengan puncak limas adalah sisi B, dan jika tingginya adalah H, mereka orang-orang Mesir kuno menyatakan volume dari limas adalah H dikali A pangkat 2 ditambah AB tambah B pangkat 2. Dengan catatan, jika B sama dengan 0, kita akan menyatakan rumus volume piramida dengan alas persegi yaitu A kuadrat dikali H. Poin yang kelima adalah perhitungan waktu bangsa Mesir kuno. Pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, orang-orang Mesir kuno menggunakan sistem bilangan berbasis 12, dan mereka mengembangkan sebuah sistem jam berbentuk seperti huruf T yang diletakkan di atas tanah dan membagi waktu antara matahari terbit dan tenggelam ke dalam 12 bagian. Para ahli sejarah berpendapat, orang-orang Mesir kuno menggunakan sistem bilangan berbasis 12, didasarkan akan jumlah siklus bulan dalam setahun atau bisa juga didasarkan akan banyaknya jumlah sendi jari manusia, 3 di tiap jari, tidak termasuk jempol, yang memungkinkan mereka berhitung hingga 12 menggunakan jempol. Jam matahari generasi berikutnya sudah sedikit banyak merepresentasikan apa yang sekarang kita sebut dengan jam. Sedangkan pembagian malam menjadi 12 bagian, didasarkan atas pengamatan para ahli astronomi Mesir kuno akan adanya 12 bintang di langit pada malam hari. Dengan membagi satu hari dan satu malam menjadi masing-masing 12 jam, maka dengan tidak langsung, konsep 24 jam diperkenalkan. Namun demikian, panjang hari dan panjang malam tidaklah sama. Tergantung musimnya. Contoh, saat musim panas hari lebih panjang dibandingkan malam. Poin yang keenam yaitu perhitungan luas bangun datar. Pada tahun 2450 sebelum Masehi, orang-orang Mesir kuno telah memulai perhitungan tentang unsur-unsur segitiga dan menemukan segitiga keramat dengan sisi 3, 4, dan 5. Dalam perencanaan piramida cerpen, orang-orang Mesir kuno menggunakan konsep segitiga. Orang-orang Mesir kuno menggunakan konsep segitiga suci Mesir, Sacred Triangle, dengan perbandingan sisi-sisinya 3:4:5, yang sama dengan nama lain disebut sebagai segitiga Pythagorean, dan pada piramida Khufu disebut segitiga emas atau the Golden Triangle. Dengan mengukur batang menurut garis dari jaringan geometri di heptagonal, proyek piramida cerpen dan Khufu menggunakan metode pengukuran dan nilai esoterik yang berbeda.
Penyelidikan yang baru agaknya menunjukkan bahwa orang Mesir kuno mengetahui bahwa luas setiap segitiga ditentukan oleh hasil kali alas dan tinggi. Beberapa soal nampaknya membahas kotangan dari sudut dihedral antara alas dari sebuah permukaan piramida, dan beberapa lagi menunjukkan perbandingan. Poin yang ketujuh adalah dasar segitiga Pythagoras. Pythagoras sudah tahu tentang luas sisi miring ini sejak 2500 tahun yang lalu. Tapi tahukah Anda bahwa ia memperoleh pengetahuan itu dari orang Mesir kuno? Saat masih muda, Pythagoras berguru kepada Thales, atau salah satu orang paling bijaksana di Athena. Dan sang guru menyarankan Pythagoras muda pergi ke Mesir untuk belajar matematika. Dari pengamatan Pythagoras, melihat orang-orang Mesir menggunakan mistar dan tali pembanding untuk menghitung tinggi bangunan, maka ia terinspirasi untuk membuat hukum matematika untuk menghitung tinggi dan sisi miring segitiga siku-siku. Dari kunjungan ke Mesir itulah Pythagoras lalu memperkenalkan prinsip yang kita kenal dengan hukum Pythagoras. Itulah tadi ketujuh penemuan-penemuan matematika pada zaman Mesir kuno.